Oh masih nyala belum jam. Tadi belum nyala, ya bener. Sekarang nyala. Tadi mau kemana-mana semua ke shooting. Suaranya udah ada. Udah ada. Suaranya udah ada. Sudah mulai. Ya, Udah. Satu Fatihah kita niatkan ikhlas, pahalanya masing-masing kita niatkan, dan kita hadirkan untuk para arwah almarhum, orang-orang tua kita meninggal dunia, kakek nenek kita, bapak ibu kita, semuanya ada seperti kita diminta jadi Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma fatihna fid-din wa tah 'alaina futuhan arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa adama naf'abi wa fi barakati ulumi wa fikum fi darain amin. Qala radu ankum bismillahirrahmanirrahim. Sawmu syahrul muharram. Malam ini kita ambil tema kajian kita, yaitu mengenai masalah bulan Muharram, ya, di mana dikatakan Abdul Siyam ba'da Ramadana syahrullah al-Muharram. Kata Kanjeng Rasul, yang paling afdal puasa sunnah itu sesudah bulan Muharram adalah syahrullah, bulannya Allah. Siapa itu bulannya Allah? Al-Muharram, bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram dinamakan syahrullah? Jelas, sebab sini dikatakan Syahrul Muharram minal ashhuril haram. Bulan Muharram itu daripada segala bulan yang dipastikan oleh Allah. Dalam surat Al-Quran Allah mengatakan Inna indat tasyhur indallah 12 syahran fi kitabillah Yauma khalaqas samawati wal ard minhu arba'atu hurum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai juga, biar sehat penyakitnya berpabur ya. Duduk. Sini, biar kelihatan di film sini. Kata Allah, dalam 1 tahun itu Allah adakan 12 bulan. Kata Allah, ya. Tapi ada 4 bulan yang Allah muliakan, yang Allah agungkan, yang Allah hormatkan. Apa diantaranya? Diantaranya yang pertama bulan Muharram, bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram Allah hormati, Allah agungkan, Allah muliakan? Data hurmatun wa ta'zimun. Dan Allah menghormati, membesarkan, mengagungkan bulan Muharram. Jadi ada berapa yang diagungkan, dihormati oleh Allah? Yang pertama Muharram, yang kedua Rajab, yang ketiga Zulqa'dah, yang keempat Zulhijjah. Siapapun orangnya yang puasa di antara 4 bulan ini yang sangat diagungkan, dimuliakan oleh Allah, maka kata Nabi, yu'jibullahu siyamahu salasina min siyami Ramadana. Kata Nabi, orang yang mengerjakan puasa sunnah
antaranya bulan Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, maka yu'minullah siyamahu. Allah samakan nilai-nilai pahala puasa sunnahnya itu salasina 30 hari min siyami Ramadana, daripada puasa Ramadan. Berarti pahalanya sama juga seperti puasa Ramadan sebulan penuh. Padahal sehari. Padahal sunnah. Yang penting 4 bulan itu jangan ente tinggalkan puasa sunnah. Ya. 1 minggu nggak kuat, ya 5 hari lah. 5 hari nggak kuat, 3 hari. 3 hari nggak kuat, 2 hari. 2 hari nggak kuat, 1 hari. 1 hari nggak kuat setengah hari. Setengah hari nggak kuat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan mati aja dah. Ya Allah. Abang, ya kan? Kenapa bulan Muharram itu Allah muliakan, Allah anggurkan? Zalika dinul qayyim. Maka bulan Muharram itu saatnya didirikan agama oleh Allah. Masya Allah. Jadi agama didirikan, diadakan, dijadikan Allah pada bulan Muharram. Wala tuzlamuna minhuna anfusakum. Wala tuzlam, wala lamnya ini lam tahjur litahrim. Sangat diharam oleh Allah. Apa itu? La tuzlamuna. Kamu kalian jangan berbuat zolim. Tuh. Jadi 4 bulan ini umat manusia tidak dibolehkan untuk berbuat zolim. Bohong nggak boleh, zolim nggak boleh, nyakitin orang nggak boleh, ngomongin orang nggak boleh. Masya Allah. Apalagi naikin guru, durhaka dah. Nauzubillah min dzalik. Dilarang. Kenapa bulan itu bulan yang diagungkan oleh Allah? Fihinna, pada 4 bulan itu anfusakum, diri kamu. Jadi siapapun orangnya, toh kalau dia status hilang, maka tidak boleh mereka berbuat zalim atau menyakiti seseorang, tidak boleh. Masya Allah. Hati-hati. Ya. Amma syuhur kulhallah ijadan wa mulkan. Bahwasanya yang 4 bulan itu Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah adalah Allah jadikan ijadu malaikat. Jadi malaikat diciptakan oleh Allah pada bulan Muharram atau yang terdiri 4 bulan itu. Masya Allah. Jadi kebesarannya sangat agung, sangat besar kebesarannya. Fal idobatu ilallah litazimi. Dan orang yang berpuasa itu pada 4 bulan tadi itu Allah lindungi litazimi, karena kebesaran bulan Muharram, dilindungi kita. Insya Allah gak ada pahala. Yang penyakit jemur hilang, yang penyakit pencot hilang, seperti buyung hilang, insya Allah. Ya, tuh. Maka saya pesan selagi belum habis bulan Muharram, ayolah puasa. Kalau orang suka mimpi, Pak, sudah maaf kuat banget puasa. Ya Allah, Muharram sebulan dia puasa. Paling itu seminggu semua cewek-ceweknya. Orang Sunda kuat. Kalau kita mah 1 hari dah, udah ngos-ngosan 1 hari aja. Ini hikmahnya besar ini, ya. Di anna ra'su sanatul hijrah, kena bahwasanya bulan Muharram itu adalah tepatnya pada Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi Pak, ketika Nabi hijrah sebelum sampai ke Madinah, itu orang-orang Ansor Madinah, itu mereka pengen melihat seperti apa Rasulullah gantengnya. Masya Allah.
Seperti apa Nabi dia punya cahayanya. Sebab sebelum Nabi nyampe ke Madinah, itu cahayanya udah sampai duluan. Itu orang-orang asal di Madinah sama seperti Israel Palestina. Ada yang naik ke gunung, naik ke pohon, ya, naik ke puncak, naik ke atas rumah, naik ke pohon. Ngapain? Pengen tahu seperti apa gantengnya Rasulullah, seperti apa cahayanya Rasulullah. Jadi mereka berdeskan pengen tahu saat itu. Ya. Jadi ketika Nabi sampai di Madinah, itu sudah disiapkan oleh orang-orang Quraisy. Muhammad, lihat rumahmu begitu megah gedung, bertingkat-tingkat, dekat istana. Masya Allah. Itu siapkan. Tapi Nabi, orang-orang Quraisy, aku tidak mikirkan masalah gedung untukku. Apa yang aku pikirkan? Kata Nabi, hal yang aku pikirkan adalah Kubah, di mana nanti umatku sholat. Maka Nabi hadir, datang hijrah ke Madinah. 3 pilar yang dibangun oleh Nabi. Yang pertama, Nabi membangun Kubah, memikirkan untuk umatnya sholat. Maka ketika ditanya, Muhammad, mau lihat rumahmu yang begitu indah, antik tingkatan. Kata Nabi, aku tidak memikirkan masalah rumah. Yang aku pikirkan umatku nanti sholat di mana. Masya Allah. Dibikin Kubah kan? Masjid Madinah. Sampai begitu Nabi. Itu cahaya Nabi bersama udah datang. Makanya ketika saat itu kota Mekah kebakaran, habis semua sekelilingnya seperti apa? Rudal-rudal Iran mengebom Israel, habis semua. Tapi pada ketika itu Nabi keluar dari dalam perut ibunya. Itu yang begitu luas kebakaran sekitar Masjidil Haram. Ketika Nabi keluar, maka api itu lenyap, habis, ya, lenyap, mati seperti apa tuh? Ya seperti cecek kena kapur. Kenapa? Sebab kalah dengan cahaya Kanjeng Rasulullah. Itu api, ya, yang begitu luas bagikan Israel dibom sama Iran. Ketika Nabi keluar, itu Nabi tiba-tiba mati aja api itu. Kenapa? Kalah dengan cahaya baginda Rasul itu api. Masya Allah. Saking diagungin nama Allah tuh. Saking bisa Allah. Coba dipikirkan itu. Habis itu api. Ya, secara tiba-tiba. Dan kemudian Yaumul Muharram wa qatabullahu bi ala kulli qaumin minas salihin. Jadi bulan Muharram ini dinamakan adalah bulan taubatnya orang-orang yang badar. Bulan taubatnya orang-orang yang banyak maksiat. Yang dulu pada zaman jahiliyah mereka berzina, berbuat mabuk, judi. Tapi ketika datang Muharram dengan berkah keagungan Allah, maka di saat itulah manusia bertobat. Ya. Wa itu mubalakum minal asadir malahikin. Dan juga mereka bertobat atas golongan orang-orang yang ahli maksiat pada saat itu. Yang mereka dapetin. Masya Allah. Ya seperti itu Nabi itu. Kemudian qala Rasul innahu yauman tu'azimul yahud wan nasara. Kata Rasul bahwa Muharram itu adalah bulan tu'azim yang dibesarkan, yang diagungkan, yang dimulakan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang Yahudi Nasrani mengagungkan bulan Muharram karena saking mulianya. Kenapa Islam dan Buddha tidak mau? Puasa tidak mau, ya kan? Ibadah sholat semakin habis orang. Masya Allah. Ya harus ini. Sebab Muharram ini adalah
sunnat muakkadah. Puasa yang kita kerjakan puasa sunnah pada bulan Muharram itu namanya sunat muakkadah. Apa itu sunat muakkadah? Wajib di bawah wajib. Artinya harus kita kerjakan. Kenapa? Sebab nilai pahalanya sangat besar sekali. Fa iza kana amul mukmil insyaallah summa wal yaumut tasik. Kata Nabi, apabila adalah tahun akan datang insyaallah kami puasa pada hari yang ke-9, kata Nabi. Jadi Nabi melihat orang-orang Yahudi Nasrani itu di Madinah bingung. Nabi bertanya, ada apa nih? Kok pada puasa? Kata Nabi. Bingung Nabi pada saat itu. Maka Nabi janji, kata Nabi, nanti tahun yang akan datang insya Allah saya akan puasa hari yang ke-9 bulan Muharram. Wayatil amul mukmil hatta tufiya Rasul. Jadi sebelum Nabi puasa pada bulan Muharram, Nabi sudah wafat duluan. Masya Allah. Nabi sudah wafat duluan. Tuh. Ya. Kemudian orang-orang Yahudi Nasrani tanya sama Rasul, apa kata Rasul? Faqala, Rasul berkata, "Mahaza, apa ini yang dikerjakan?" Qalu, orang-orang Yahudi, orang Nasrani menjawab kepada Nabi, "Hadza yaumun sholeh ya Muhammad." Hari ini hari Muhammad adalah hari kebenaran, hari kejujuran, hari pembelaan, kata Rasul begitu. Masya Allah. Apa pembelaannya? Ada yaumut tunajjullah Nabi Israel min aduihim fasama Musa. Kalau orang-orang Yahudi tadi mengatakan itu, ini adalah hari-harinya dilepasnya Bani Israel dari musuh-musuh mereka. Masya Allah. Fasama Musa. Maka orang-orang Yahudi itu, orang Israel itu, orang Nasara itu, mereka berpuasa. Wa ana haqqun bi Musa minkum. Kenapa bahwasanya aku sangat bahagianya ketika Nabi Musa dan kawan-kawannya dikeluarkan dari penjara. Ya, jadi itu orang-orang Yahudi Nasrani puasa. Saking bahagianya bahwa Nabi Musa itu beserta kaumnya dikeluarkan dari penjara. Jadi menyambut tuh, saking bahagianya. Masya Allah. Kemudian fayasumu yauman asyura, maka orang-orang Yahudi Nasrani itu mereka berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Yattahizuna idan wa yulbisuna nisa'ahum. Mereka bulan Muharram itu adalah mereka jadikan Id, hari raya. Tuh. Orang Yahudi Nasrani bulan Muharram mereka jadikan hari raya, hari Id. Jadi bukan dia aja. Ya, belahan dunia umat Islam harusnya begitu. Diramaikan. Ini malam bakar obor jalan-jalan. Bukan tahlilan. Bukan kirim Fatihah. Salah, ya kan? Obor itu untuk tradisi aja, tapi dia mengandung nilai dan ibadah. Kita amalkan tahlil di masjid, Fatihah para arwah kita, para perjuang kita, begitu seharusnya. Idan wa yulbisuna siyabahum, dan orang-orang Yahudi itu, Nasrani itu, mereka memakaikan istri-istrinya fihi, tepatnya pada bulan Muharram. Kulliyahum,
Mereka beli perhiasan emas dibeli, pakaian yang mencari, pakaian yang bagus-bagus, indah-indah untuk istrinya. Nah kita kan kagak. Kalau bulan puasa doang, kalau lebaran doang, ya kan? Mereka sih pada awal tahun menghormati istrinya, dipakai, dibeli emas, dibeli pakaian yang bagus-bagus, ya kan? Diberi itu sama suaminya. Ya, karena mereka saking memuliakannya bulan Muharram. Wasyaratum, dan mereka memakai pakaian istrinya, membelikan pakaian istrinya. Masya Allah. Itulah keberkahan ya pada bulan Muharram. Makanya kita hormati. Walaupun bagaimana kita hormati. Ya, kita puasa, masa nggak sanggup sih, ya kan? Lalu kita ingin mendapatkan ya keriduan Allah, gitu ya. Qadiman Nabiyul Madinah, para al-Yahud tasumu yaum Asyura. Ketika Nabi sampai di kota Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi tasumu yauman Asyura. Orang Yahudi itu sedang puasa pada hari Asyura, artinya hari 10 bulan Muharram. Puasa tuh mereka. Ya Allah, kalau kita kan kiai ini gak boleh puasa, ya kan? Kiai gak boleh puasa. Yauma Asyura awalu ayyama yauma Asyura wa yaumut tasik. Yang pertama hari Asyura tanggal 10 Muharram itu yaitu hari-hari ke-9, ya. Hari 9. Dan wal muwafiqu lil istiqamah, yaitu patut bersaksi. Walakin qala Syafi'i Ahmad, akan tetapi berkata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad wairuhuma dan lainnya, yandubu yaumut tasi wal asir, ya, artinya diharuskan puasa hari 9 dan hari 10 li an-nabiyya wa in shomahuma munfaridin, bahwasanya keduanya itu berpuasa perorangan, seorang-seorang, ya. Jadi mereka itu semua puasa. Walakin nawa akan tetapi Muharram itu didasarkan dengan niat. Tuh, ya. Walaupun puasa sunnah, puasa muakkadah tetap didasari dengan niat. Maka orang-orang Yahudi Nasrani itu mereka niat dengan puasa Muharram. Saumahan, mereka berpuasa bersama-sama. Inna tolat hayatuhu, bahwasanya itu panjang umur. Tuh, ya. Jadi kalau orang yang mengerjakan sunnah-sunnah Nabi, puasa 4 bulan tadi itu, maka tolat hayatu, panjang umurnya, ya. Panjang umurnya, itu kata Nabi. Jadi neraka pun tidak bisa menyentuh anggota kita, nggak bisa. Kena saking sucinya diri kita, ya, setiap tahun 4 bulan kita kerjakan puasa sunnah, mungkin ada dosa. Bebas enak. Sumut tasi'u wal asyirah. Pesan Ibnu Abbas, puasalah kamu hai kalian umat Islam hari Tasi, hari yang ke-9 bulan Muharram, wal asyirah, dan hari yang ke-10 bulan Muharram. Disuruh puasa kita oleh Ibnu Abbas
Masya Allah. Ya. Wa khaliful yahuda, maka bertentangan, khilafan, bersalah-salahan orang Yahudi itu. Wa kana ba'dhum, adalah sebagian mereka orang Yahudi, yasumut tasi'u, mereka berpuasa pada hari yang ke-9 bulan Muharram. Orang Yahudi itu. Yang kedua, wal asiru, orang Yahudi juga berpuasa pada bulan Muharram tanggal 10. Puasa tuh beliau 3 hari. Nah, masa kita umat Islam, umat mukmin ahli sunnah wal jamaah kalah dengan orang Yahudi? Gimana sih? Ya kan? Ya. Kalau sama orang Yahudi lah mahal kita. Masya Allah. Ya memang percaya apa ya, kalau kerjaan sunnah itu apa aja berat. Padahal keuntungannya paling besar. Kalau wajiban kita sekedar menggugurkan kewajiban kita. Ya, puasa Ramadan itu perintah Allah, menggugurkan perintah Allah. Tapi kalau puasa itu adalah di luar pahala wajib, banyak pahalanya. Maka saya katakan paling banyak itu pahala sunnah ketimbang dengan pahala wajib. Tapi kerjakannya berat. Udah kalau kita sungguh-sungguh kuat. Maaf, saya suka bui kemarin jam 3 nggak sahur lagi saya. Tapi hari Jumat kuat, alhamdulillah. Kan jantungnya kita. Nggak apa-apa. Semalam habis harian gigi saya setengah mati nih. Masya Allah, sakit banget. Sakit gigi. Apa tadi siang bisa tidur? Masya Allah, 9 ada aja hujan 9. Ya. Wal hadi asyar, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mereka berpuasa pada hari 9 Muharram dan hari 10 Muharram dan hari 11 Muharram. Jadi mereka puasa 3 hari berturut-turut. Kenapa? Sebab mereka anggap bahwa Muharram itu Idul, hari raya. Jadi pesta tuh mereka tuh. Pesta selama 3 hari. Loh, bersenang-senang, apa tuh? Belanja yang bini, belanja yang anak. Makanya kita bulan Muharram disuruh ikut. Senang-senangin keluarga kita, bini kita. Ini mah bini, sempak udah pada bolong. Ya. Utang udah dia bolong, kan dibeli-beliin bini. Udah putih kucing lagi. Lah kasihan, kan beliin kalau kita pengen menjalankan sunnah Rasul gitu kan. Wa khaliful yahud wa hadza ubud, dan ini adalah segalanya yang diturunkan oleh Allah. Maka saya katakan bahwa bulan Muharram itu adalah bulan tu'azim, bulan yang sangat dibesarkan oleh orang-orang Yahudi, Nasrani, memang atas dasar perintah Allah. Tapi tetap mereka kalau puasa nggak bakal diterima, nggak bakal terima. Maka wa'abdul sholat ba'dal fardhu sholatul lail. Adapun puasa yang paling besar, puasa sunnah, nilai pahalanya adalah bulan Muharram yang dinamakan Syahrullah. Yang kedua, wa afdhalus sholati ba'dal fardhu sholatul lail. Tuh. Yang kedua, yang paling afdal sholat itu sesudah mengerjakan sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sholatul lail. Maka setelah kita mengerjakan sholat fardu adalah sholat malam. Itu diantaranya sholat malam itu sholat sunnah yang paling afdol ketimbang dengan sholat-sholat yang lainnya. Maka jarang orang yang sholat malam nggak kuat, apalagi musim hujan dingin nggak kuat. Bangun-bangun cuma kencing mau berak.
amal di atas besar dah. Tapi kufur maka agak nggak dikuat kalau benar-benar iman kita nggak mantap. Berat. Maka pekerjaan sunnah wajib didasarkan dengan ikhlas, dengan niat. Kalau niat nggak bakal kuat. Ya. Syahrul ya'muruni an yasuma pada Ramadan. Bahwa bulan Ramadan itu adalah memerintahkan aku berpuasa sesudah Ramadan. Tuh, ya. In kunta shaiman pada Ramadan fasumil Muharram. Jika kamu puasa sesudah puasa Ramadan, fasumul Muharram ini fil amr perintah, maka puasalah kamu pada bulan Muharram, kata Nabi begitu. Jadi suruh sambung sesat mengerjakan sholat Ramadan atau sesat mengerjakan puasa Ramadan, maka disuruh sambung lagi sumil Muharram, puasalah kamu bulan Muharram, suruh sambung. Ya. Fa'inau syahrullah, bahwa Muharram itu adalah mutlak bulan Allah. Yaumataba, hari-hari adalah Muharram itu adalah hari-hari bulan-bulan tempatnya bertobat bagi umat yang ahli maksiat atau orang-orang Yahudi Nasrani. Ya, makanya kita ini kalau kita betul-betul cinta kepada sunnah Rasul, kita kerjakan. Jangan merasa segan, merasa malas. Itu nanti pahalanya kita juga yang mendapatkan di mana? Jadi di akhirat. Ya. Jangan bosan-bosan. Karena yaum Asyura tasumu Quraisy fil jahiliyah wa kana Rasul yasumu fil jahiliyah. Adalah hari Asyura itu artinya hari 10 bulan Muharram, tasumu Quraisy. Orang-orang Quraisy puasa semua tuh sadayana, ya, sekitar Madinah puasa semua. Fil jahiliyah, waktu itu pada zaman jahiliyah. Ya Allah. Karena Rasul yasumu, Nabi juga berpuasa. Awalnya Nabi nggak paham, diterangkan oleh orang Quraisy, Nabi baru paham ikut puasa. Sebab saat itu Nabi belum diangkat kenabiannya. Nabi tapi belum diangkat ke kenabiannya, masih Nabi. Gitu. Beda. Masya Allah. Ya. Ahlul kitabillah yasumuna. Dan padahal orang-orang Yahudi Nasrani itu orang yang ahli kitab. Alladzina yasumunal Asyirah. Orang Yahudi Nasrani itu mereka puasa pada hari ke-10 daripada bulan Muharram. Fakot artinya saja gitu ya. Bulan Muharram saja. Fakana Nabi qabla nubuwati yasum Asyura. Adalah Nabi kita sebelum diangkat kenabian, tapi mereka puasa pada hari ke-10. Tab'an, dalam keadaan capek, Nabi puasa terus. Fainau kanu, bahwasanya orang-orang Yahudi itu, orang Nasrani itu, yu'azimunau, membesarkan bulan Muharram, wa yasumunau, mereka semua berpuasa. Masya Allah. Ya. Zalika ala siyamihi fasara sunnatan muakkadatan. Dan demikian itu Muharram itu, Rajab itu, Zulqa'dah itu, Zulhijjah itu adalah Allah jadikan sebagai sunnah muakkadah. Artinya yang tidak pernah ditinggalkan oleh para nabi. Mereka senantiasa berpuasa pada bulan Muharram, Rajab,
Zulqa'dah, Zulhijjah, ya itu Nabi tidak pernah tinggalkan. Habis pak dosa kita kalau kita puasa, benar-benar sedikit pun nggak ada dosa. Allah jamin masuk surga. Allah jamin. Nggak bakal ada surga, nggak bakal ada dosa satu pun, langsung masuk surga. Tujuan kita kan di dunia mengapain ibadah? Untuk mencari keridhaan Allah. Siapapun orang yang ibadah, yang rajin puasa sunnah, puasa wajib, beri ke masjid, itu Allah ampuni. Satu tindakan dari rumah itu 10 kebajikan Allah berikan. Ini seperti RT Hambali. Berapa tidak ya? Tapi jadi jumlah naik motornya lah, itu mah. Ya, jangan tindakannya. Dihitungnya pas parkir. Ya? Dihitungnya pas parkir motor itu. Iya. Walaupun itu pakai motor, tapi yang Allah hitung tindakannya. Ya, yang paling jauh Hambali. Kalau satu tindakan 10 kebajikan, kalau 1000 tindakan ada berapa? Itu sendiri lah. Saya mau botak nih sama anak saya. Nggak sanggup saya hitung. 10.000. Lah iya, 10.000. Lumayan itu. Ya. Masya Allah. Jadi kalau orang ibadah nanti ketika mati dijemput oleh malaikat rahmat, bukan malaikat zabaniyah. Ya. Itu malaikat rahmat antara malaikat zabaniyah, malaikat maut, antara malaikat apa? Israel itu berebutan. Berebut Pak. Tapi kalau yang beriman, ketika arunya mau dicabut, itu diribut oleh malaikat azab zabaniyah. Turun ayat Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu mutmain irji'i ila fadkhuli fi fadkhuli jannah. Allah sudah sambut sehingga malaikat zabaniyah nggak berani pikir ya. Yang ada malaikat rahmat. Masya Allah. Kita disambut nih. Kepala kita, muka kita ketika mau sakaratul maut. Apa yang dibaca oleh malaikat rahmat? Ketika diusap kepala kita, asyhadu an la ilaha, malaikat rahmat ngomong begitu. Sampai di perut, astagfirullah al-alim. Ketika sampai di kaki, la haula wala quwata illa billah. Ketika malaikat rahmat di tangannya, di kepala kita dibacakan asyhadu alla. Ketika tangan malaikat rahmat sampai di perut, astaghfir. Ketika tangan malaikat sampai di ujung kaki, la haula wala, selamat kita Pak, disambut. Masya Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli, masuklah hai hambaku kata Allah. Ya, wadkhuli jannati, ke surga. Hai kata Allah, hai hambaku jiwa yang lembut. Masya Allah. Kamu mendapat surga Allah, masuklah ke surga. Masya Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu golongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu daripada surga itu. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim bijahil anbiya malaika wa bil awliya nabi